dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, semuanya pasti baik ya Kak? Baik dong Kak. Oh ya Kak, ya. Kangen gak sih sama acara Parahyangan Sekolah Minggu? Kangen banget dong Kak. Soalnya tahun lalu kita gak ada Parahyangan kan? Oh iya, tahun lalu kita gak ada Parahyangan Sekolah Minggu. Untuk tahun ini kita ada Parahyangan gak Kak? Untuk tahun ini kita ada acara Parahyangan Sekolah Minggu nih Kak. Walaupun diadakan secara online. Iya, masih online ya adik-adik karena kondisi kita belum memungkinkan untuk beribadah di gereja. Oke, kakak mau cek dulu semangatnya adik-adik nih, masih pada semangat gak nih di rumah? Kakak cek ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yesus, yes. Kayaknya belum pada semangat nih kan nih Kak. Kita ulang lagi ya Kak. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yesus, yes. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan dulu kata sambutan dari Ketua Parahyangan Sekolah Minggu kita tahun ini. Siapa Kak? Ketua Parahyangan Sekolah Minggu tahun ini adalah Kak Nur Maria Simangunsong. Oke, dipersilakan kepada Kakak Maria Simangunsong untuk menyampaikan kata sambutannya. Shalom Amang Inang dan adik-adik sekolah minggu. Pertama-tama kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kita sampai pada hari ini sehingga kita dapat mengikuti ibadah pembukaan Parahyangan Sekolah Minggu dalam keadaan sehat meskipun dalam situasi pandemi. Amang, Inang, dan adik-adik sekalian, saya selaku Ketua Parahyangan Sekolah Minggu mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu yang akan berpartisipasi dalam memeriahkan acara Parahyangan Sekolah Minggu ini. Kiranya adik-adik dapat berpartisipasi dan mengikuti setiap kegiatan lomba yang telah disediakan oleh kakak-kakak GSM Perhorongnya, dan saya meminta dukungan dari Amang dan Inang untuk menuntun dan membimbing adik-adik sekolah minggu dalam mengikuti setiap lombanya agar tetap semangat dan walaupun dilakukan secara online. Dan harapannya acara ini dapat diperjalan dengan lancar dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Maria sudah menyampaikan kata sambutannya. Oke nih Kak Dia, kita sekarang mau mulai ibadah pembukaan Parahyangan Sekolah Minggu tahun 2021. Biar tambah semangat, kita menyanyi lagu apa nih Kak Dia? Kita menyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Adik-adik masih pada inget gak lagunya? Ingat dong Pak Dia. Masih inget ya. Oke, biar lebih semangat lagi kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap! Musik gembala. kasih ya Tuhan untuk hari Minggu ini ya Bapak. Khususnya ya Bapak, hari Minggu ini adalah hari Minggu spesial Bapak.
karena hari ini kami mengadakan ibadah pembukaan perayaan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dan acara perayaan kami Bapa, dari pembukaan ini sampai nanti ke puncaknya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau hadir tengah-tengah kami, membimbing kami dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke Bang, sebelum kita dengerin kita nih, kita mau nyanyi lagu apa? Sebelum kita dengerin kita nyanyiin lagu Taat. Adik-adik di rumah masih inget kan lagu Taat, Taat? Pasti dong Kak. Oke, musik apa? Saatnya kita menyebutkan kita. Nah, kita yang pertama akan dibacakan sama kakak Nita. Kita yang kedua dibacakan sama Abang. Jadi kakak Nita yang ganjil, Abang yang genap. Adik-adik yang perempuan ikutin kakak Nita ya. Kita bagian yang ganjil. Untuk adik-adik yang laki-laki, kita Bang Ali bagian yang genap. Kita mulai. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita kedua, jangan berbuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita keenam, jangan kau membunuh. Kita ketujuh, jangan engkau berzina. Kita ke-8, jangan kau mencuri. Kita ke-9, jangan engkau bersaksi dusta. Kita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Oke adik-adik, tadi udah dengerin titahnya ya, jangan lupa dilaksanakan. Oke Kak, kita mau nyanyi apa nih? Oke, kita akan bernyanyi satu pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Musik Abang. Kasih Yesus manis
Oke, kita buka Alkitab kita ya adik-adik. Kita baca ayat bulanan kita dari Keluaran 3 ayat 8. Berikut firman Tuhan. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapin Alkitabnya, siapin hatinya, duduk yang rapi. Kita mau nyanyi apa, Kak? Firman Tuhan ku dengar. Musik Abang. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan selalu menyertai dan membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat 4. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau memperoleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu. Saya yakin adik-adik sekolah minggu masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, apakah kalian ingin menjadi anak-anak yang berbahagia? Apakah kalian ingin menjadi anak-anak yang berhikmat atau bijaksana? Tentu adik-adik sekolah minggu, kita semua mendambakan supaya kita menjadi orang yang berbahagia dan orang yang penuh hikmat atau kebijaksanaan. Lalu bagaimana adik-adik sekolah minggu supaya kita menjadi orang yang berbahagia dan menjadi orang yang berhikmat atau bijaksana? Firman Tuhan mengatakan, pertama-tama kita harus orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat ataupun ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ingin orang yang berhikmat, orang yang bahagia dalam kehidupan kita, maka syarat yang utama dan yang pertama adalah kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita.
Kita selalu mengatakan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah arti takut akan Tuhan. Nah, yang kedua di sekolah minggu, agar kita menjadi orang yang berbahagia dan berhikmat di dalam kehidupan kita, adalah kita harus rajin belajar. Orang yang rajin belajar selalu mau mendengar didikan dari siapapun. Dia selalu mau diajari, dibimbing oleh siapapun. Nah, secara khusus orang yang berbahagia dan orang yang berhikmat dan bijaksana itu adalah orang yang selalu banyak mendengar nasihat, bimbingan, pengajaran dari orang tua. Nah, sebagaimana tadi dikatakan di dalam nats khotbah kita, bahwa Tuhan memberikan kuasa atau wewenang kepada orang tua untuk membimbing kita dalam jalan kebenaran, untuk membimbing kita dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, orang tua mereka memiliki tugas seperti yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk mendidik dan mengajar kita. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berbahagia, anak-anak yang berhikmat atau bijaksana di dalam kehidupan kita, maka kita harus selalu banyak mendengar ajaran, didikan, bimbingan dari orang tua kita. Karena orang tua kita itu sudah memiliki banyak pengalaman dan mereka juga sudah memiliki ilmu yang dalam serta luas. Oleh karena itu, maka adalah kewajiban kita untuk mendengar apa yang mereka ajarkan, untuk mendengar bimbingan dan nasihat dari orang tua kita. Nah, yang ketiga, tentu adik-adik sekolah minggu, supaya kita orang yang berbahagia dan berhikmat di dalam kehidupan kita harus menjadi anak-anak yang selalu memanfaatkan waktu untuk belajar. Jadi, dimanapun kita ada, kita selalu mau untuk belajar. Waktu kita adalah waktu untuk belajar. Jadi siapa yang mau berhikmat, siapa yang mau berbahagia, maka dia selalu memanfaatkan waktunya dimanapun dia ada untuk selalu belajar, dan belajar. Nah, orang yang selalu haus, orang yang selalu rindu akan pengajaran dan selalu rajin belajar, mereka lah yang memiliki kebahagiaan dan hikmat di dalam kehidupannya. Jadi adik-adik sekolah minggu, apakah kita boleh bermain pada masa anak-anak ini? Tentu kita boleh bermain dengan kawan-kawan kita ataupun sahabat-sahabat kita. Tetapi jangan sampai kita lupa untuk belajar. Jangan sampai kita tidak belajar dalam satu hari. Jadi adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini mengajak kita supaya menjadi anak-anak yang berhikmat dan orang yang berbahagia di dalam kehidupan kita dengan jalan banyak belajar, mendengar, dan juga takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kau memanggil kami agar kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu berbahagia dan orang yang berhikmat di dalam kehidupan kami dengan banyak belajar serta mendengar pengajaran, didikan dari orang tua kami secara khusus Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami bawa di dalam doa kami ini anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberi kekuatan dan kesehatan, terutama Tuhan memberikan semangat bagi mereka, agar mereka selalu penuh semangat memuji dan memuliakan Tuhan di rumah mereka masing-masing, dan juga untuk belajar di rumah mereka masing-masing. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita melakukan persembahan, kita siapkan persembahannya di tangan kanan. Dan jangan lupa adik-adik persembahannya diserahkan ke musim tua wilayahnya masing-masing. Kita menyanyi lagu apa nih Pak? Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439. Musik apa? Niscaya kamu boleh kasih
sekolah minggu, pada hari ini, Minggu tanggal 22 Agustus 2021, gereja kita mengadakan Pesta Parahyeon, dan hari ini adalah pembukaan Pesta Parahyeon anak-anak sekolah minggu. Saya berharap adik-adik sekolah minggu tetap semangat untuk mengikuti Pesta Parahyeon sekolah minggu ini, sekalipun kita adakan secara virtual karena pandemi COVID-19. Dengan ini, saya secara resmi membuka Pesta Parahyeon sekolah minggu HKBP Salembaran, Resort Salembaran, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat beribadah dan tetaplah semangat memuji Tuhan, dan selamat untuk mengikuti Pesta Parahyeon sekolah minggu. Terima kasih.